Baiklah, perkenalkan nama saya Vanisco Stefanus Pusung, jurusan Keperawatan Program Studi Nurse Reguler. Baiklah, saat ini saya akan menjawab 7 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, bagaimana pencernaan penyerapan metabolisme karbohidrat dalam keadaan normal? Makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, pisang yang akan dimakan akan tercampur dengan enzim amilase ptyalin pada mulut, yang dimana akan merasakan manis, lalu akan pergi ke esofagus, lalu ke lambung bercampur dengan HCl atau asam lambung yang disekresi sel lambung, kemudian virus lambung keluar ke duodenum, jejunum, ileum atau usus halus, sehingga terjadi proses penyerapan oleh pili-pili usus terkumpul lalu dibawa melalui vena cava ke hepar. Selanjutnya di hepar terbentuk glukosa. Glukosa yang dibawa oleh pembuluh darah akan masuk ke sel, yaitu di mitokondria harus dibentuk hormon insulin menjadi asetil CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs. Pada satu siklus glukosa dalam kondisi aerob dan membentuk 36 ATP akan masuk ke lintas elektron dan membentuk energi. Baiklah, selanjutnya nomor 2, jelaskan apa itu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kolesterol baik atau yang biasa disebut dengan HDL bertugas untuk mengangkut kolesterol ke dalam organ hati untuk kemudian dibuang ke dalam kantung empedu sehingga tubuh bersih dari kelebihan kolesterol dan mencegah penumpukan plak yang mengakibatkan penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya, LDL atau dikenal sebagai kolesterol jahat bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan LDL mengandung banyak lemak daripada HDL. Semakin banyak jumlah LDL dapat menyebabkan penumpukan pada dinding sel arteri sehingga membentuk plak yang dapat menghambat aliran darah sehingga menyebabkan gangguan pada organ utama yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Baiklah, selanjutnya nomor 3, jelaskan metabolisme karbohidrat dalam keadaan defisiensi insulin. Pada keadaan defisiensi insulin, glukosa tidak masuk ke sel yang menyebabkan proses pembentukan glukosa atau disebut dengan glikogenesis yang menyebabkan kadar gula darah meningkat atau disebut dengan hiperglikemia, sehingga mengakibatkan glukosa menempel pada pembuluh darah yang disebut dengan glikosilasi sorbital yang mengakibatkan terjadinya endotel pembuluh darah atau yang disebut dengan glukosuria yang mengakibatkan terjadinya tekanan osmotik di ginjal yang dapat menyebabkan dehidrasi atau yang dikenal dengan kekurangan cairan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan metabolisme protein pada keadaan defisiensi insulin. Metabolisme protein akan menyebabkan terjadinya 2 hal, yaitu yang pertama penurunan sintesa protein dan peningkatan katabolisme protein yang dapat mengakibatkan peningkatan katabolisme asam amino yang digunakan sebagai energi sehingga menyebabkan NBLS negatif dikarenakan menjadi sumber energi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan metabolisme lemak pada keadaan defisiensi insulin. Pada keadaan defisiensi insulin, lemak akan menurun, sedangkan pemecahan lemak atau lipolisi akan meningkat, yang mengakibatkan kadar gliserol meningkat dan asam lemak bebas atau FFA meningkat, yang mengakibatkan asetil CoA dalam tubuh meningkat, sehingga menyebabkan pemecahan asetil CoA meningkat sehingga penderita akan mengalami ketoasidosis dan kolesterol dalam tubuh meningkat yang akan menyebabkan penderita mengalami aterosklerosis. Baiklah, selanjutnya nomor 6, jelaskan faktor risiko terjadinya anemia. Ada 3 hal utama yang merupakan faktor penyebab risiko anemia, yaitu pertama,
pendarahan yang dimana terjadi kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh luka kecelakaan, pecah pembuluh darah, ataupun persalinan. Faktor selanjutnya adalah hemolitik, di mana terjadi kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh darah yang hancur atau rusak sebelum pada masanya. Selanjutnya, faktor berikutnya adalah defisiensi nutrisi, di mana kekurangan zat mikro, contohnya kekurangan iodium, asam folat, dan zat besi, sehingga menyebabkan kadar darah merah dalam sel menurun. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, jelaskan peran iodium terhadap kelenjar tiroid dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Kelenjar tiroid sangat mempengaruhi organ tubuh. Kelenjar tiroid adalah penghasil hormon untuk mengatur metabolisme pertumbuhan beberapa fungsi organ tubuh, yaitu hormon tironin dan tiroksin. Iodium adalah bahan baku untuk membentuk tiroksin dalam tubuh. Kedua, pengatur homeostatis kalsium, yang kalsitonin atau mengatur metabolisme dalam tubuh. Kelenjar tiroid mempengaruhi beberapa organ seperti paru, jantung, dan ginjal, adapun otak dan mata. Demikianlah jawaban saya. Terima kasih.